Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Si Kodari meradang hari ini begitu kan, mulai kepanasan mereka. Mereka mulai menyoroti bagaimana materi gugatan kubu Anies Baswedan dan Ganjar di Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan harusnya bicara masalah soal angka katanya. Jadi si Kodari ini sudah mulai panik begitu kan. Kenapa mereka tidak berbicara angka? Berbicara angka itu belakangan begitu kan. Tetapi sekarang itu berbicara terkait motif ya. Motif ini dibalik ini semua begitu kan. Maka nanti di persidangan kalau ada saksi mereka akan bercerita begitu di situ. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa bersifat asumsi karena memang buktinya ya harus diberikan narasi-narasi yang baik. Dalam artian pembuktian itu bersifat real. Walaupun tidak ada video begitu kan, tapi kan punya bukti mereka begitu. Jadi saya kira ini menjadi catatan penting kepada kita begitu kan. Kalau berbicara secara angka di situ begitu kan, jelas mereka bagaimana kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Surat suara yang kemudian tidak diberikan, sudah dicoblos, itu kan sudah ada sebenarnya. Maka kenapa si Kodari mengomentari ya seharusnya kubu Anies Baswedan dan Ganjar mereka berbicara angka. Ini bukan masalah soal angka, tapi soal motif di dalamnya sebelum masuk kepada angka begitu. Jadi sangat-sangat disarankan mereka mulai ketar-ketir dan kepanasan begitu. Ada apa ini begitu? Ada apa ini? Jelas ya, mungkin mereka akan ada lagi survei-survei begitu kan ya. Mungkin surveinya masyarakat Indonesia 80% memilih Prabowo Gibran karena dengan alasan ini dan alasan itu. Ya pastinya seperti itu begitu kan ya. Nanti ada lagi begitu kepuasan ya Prabowo Gibran ini dan itu. Ya pastilah begitu kan. Orang semangat ya memilih Prabowo Gibran. Itulah survei-survei yang dimainkan oleh mereka. Tapi dengan adanya situasi dan politik, kenapa harus mengomentari soal masalah angka begitu kan? Masalah motif terlebih dahulu yang harus kita gaungkan. Apa motifnya dan sebagainya begitu kan? Dengan adanya dugaan-dugaan kecurangan itu kan merupakan motif begitu. Ada yang mengatakan bahwa ini gimana? Ya, masalah rekam jejak apa yang disampaikan oleh si Yusril begitu kan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Sebentar lagi orang-orang pengkhianat negeri ini akan luluh lantah menjadi debu karena kebenaran dan keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Kalau berbicara angka ya di mahkamah kalkulator. Kalau di mahkamah keluarga bicara keluarga. Kalau di Mahkamah Konstitusi yang bicaranya tentu masalah konstitusi. Antara lain adalah pelanggaran konstitusi. Betul begitu kan? Ini kritikan dari netizen dar ya. Jadi mereka mengkritik begitu kan kepada si Kodari ini begitu kan. Dia mengatakan kalau mereka berbicara angka di mahkamah kalkulator. Kalau mereka berbicara terkait dengan mahkamah keluarga berbicara masalah keluarga. Kalau Mahkamah Konstitusi ya bicaranya tentu masalah konstitusi, antara lain pelanggaran konstitusi, motif mereka begitu kan. Maka bukti-bukti ini harus ada nanti begitu kepada 01 dan 03 benar-benar kita amati betul bagaimana langkah ke depan dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan wah ini sudah TSM katanya begitu kan. Ya sudah terstruktur masif di situ begitu. Kenapa harus masih alibi sana sini? Nah, ini komentar-komentar dari netizen. Ada yang berkomentar lagi mulai ketar-ketir si Kodari. Setelah dipikir-pikir ternyata benar begitu kan ya. 02 ini mulai ambiar hari ini. Sana sini ada yang sudah rebutan kekuasaan, ada yang sudah rebutan menteri mereka begitu kan. Ada yang sudah klarifikasi sana sini. Sudah sibuk semuanya. Jadi artinya apa? Artinya bagi kami adalah ya mulai terungkap sih satu persatu bagaimana dugaan-dugaan yang ada selama ini. Biarlah MK yang memutuskan ini semua karena pada kenyataannya adalah semuanya kan harus melalui persidangan. Walaupun toh pada hakikatnya ada kecurangan besar atau tidak, ya Mahkamah Konstitusi akan mengadili ini semua. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya ketika mereka sudah mengadili, insya Allah akan menjadi titik temu begitu. Yang penting
punya hati nurani baik kepada rakyat Indonesia. Kapan mau maju bangsa kita kalau toh pada hakikatnya itu aja begitu ya. Hanya dikuasai hanya segelintir orang saja di situ begitu. Bahkan si Kodari ini sekarang ini tidak berkutik begitu kan. Mulai dikritik habis-habisan. Kodari soroti Menteri Gugatan kubu Anies Baswedan dan Ganjar di MK harusnya bicara angka. Mahkamah Konstitusi MK tengah belajar sidang gugatan terkait sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024. Pemohon dalam gugatan adalah pasangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 2 Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indoprometer Kem Kodari mengkritisi materi gugatan dari Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Bagi dia tak ada hal yang substansial dari gugatan dua pasangan tersebut. Kenapa? Kodari menyoroti dua hal. Pertama terkait dengan permintaan kubu 01 dan 03 yang relatif sama, yakni menuntut presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi dari peserta pemilu. Kalau ada kecurangan, mengapa tidak? Jadi semuanya ini dilihat dari kecurangan-kecurangan yang ada begitu kan. Kalau kecurangannya adalah masif, kecurangannya memang benar-benar dibuktikan, mengapa tidak harus dibatalkan? Ya mungkin si Kodari ini tidak membaca negara-negara yang lain begitu kan ya, Australia, terus kemudian mereka bisa dibatalkan, menang tapi dibatalkan, seperti negara-negara yang lain di situ begitu. Karena dampaknya adalah ini bukan KPU itu bukan menjadi patokan untuk menang, tapi kan secara kuantitatif memang iya, tapi satu sisi mereka yang diadili itu adalah sengketa di Mahkamah Konstitusi sebagai pembanding, sebagai bentuk mereka berada di tengah begitu kan. Ya kalau Mahkamah Konstitusinya adalah berpihak kepada yang lain, maka wah ini kacau begitu. Tidak bisa lagi ya diharapkan demokrasi kita. Maka namun kata dia tuntutan yang mendiskualifikasi Prabowo Gibran ke tata usaha negara pun sudah terlambat. Sebab menurut dia pelaksananya Pilpres sesudah selesai dan usaha ada ketetapan pemenang oleh KPU. Maka jalan satu-satunya adalah walaupun KPU menetapkan siapa yang menang, tapi kan ada sengketa begitu kan, sengketa rakyat ya di situ sebagai bentuk bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini. Jadi sangat-sangat disayangkan ya pernyataan Kodari itu begitu kan, si Kodari ya kalau katanya begitu kenapa tidak berbicara masalah soal data ya. Soal data itu kan memang ranahnya kuantitatif, KPU di situ begitu kan ya. Maka KPU sebagai pemohon 01 sebagai pemohon di situ begitu kan mereka akan datang. KPU dan Bawaslu minta mereka begitu kan ya untuk mendengarkan dari keterangan-keterangan mereka kan nanti bisa didatangkan saksi di situ begitu. Artinya apa? Artinya saksi lalu kemudian KPU begitu disaksikan oleh 01. Yang boleh bertanya di situ adalah hakim, terus kemudian Bawaslu dan KPU. Apa yang sebenarnya terjadi diungkit di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.